Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu di video kali ini, dan kemudian kita patutnya mengucapkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita hingga saat ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan. Pada pertemuan yang lalu, di video yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat manusia. Kali ini kita akan bahas tentang hakikat pendidikan. Sebelum membahas hakikat pendidikan lebih jauh, kita coba akan mengedepankan 3 istilah yang akan mengantarkan kita kepada definisi dari pendidikan ini. Yang pertama adalah pedagogi, yang berarti pendidikan. Yang kemudian pedagogik berarti ilmu pendidikan. Nah, sedangkan untuk pedagogik ini yang kemudian dimaknai sebagai suatu tatanan sistematis tentang pengetahuan, sikap, keterampilan bagi anak untuk mencapai kedewasaan. Nah, jadi pedagogik ini ilmu dalam mendidik anak. Nah, setelah kita memahami dari definisi istilah-istilah yang ada di dalam kependidikan ini, kemudian kita coba akan menelusuri beberapa pandangan para ahli. Yang pertama, ahli pendidikan yang pertama adalah saya akan mengedepankan coba pendapat dari John Dewey yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan pembentukan kecakapan intelektual dan emosional terhadap alam dan sesama manusia. Artinya, pendidikan tersebut adalah merupakan suatu latihan kompetensi bagi intelektual dan juga emosional siswa ataupun anak yang dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan diri dengan alam ataupun dengan sesama manusia. Kemudian, pendapat dari Edgar Dell. Pendapat dari Edgar Dell ini adalah pendidikan menurut beliau usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui bimbingan, pembelajaran, dan latihan yang dilangsungkan di sekolah maupun di luar sekolah sepanjang hidup agar dapat memberikan kontribusi bagi lingkungan di masa yang akan datang. Nah, jadi komponen yang dimaksud Edgar Dell ini yang terlibat dalam pendidikan itu bukan hanya guru di sekolah, tapi juga ada keluarga, masyarakat, yang ini berlangsung secara sepanjang hidup. Artinya kita dalam belajar itu tidak hanya dalam usia sekolah saja, sampai kita wafat, sampai kita meninggal tetap melaksanakan pembelajaran sepanjang hidup. Nah, itu adalah sebagai bekal kita bagaimana kehidupan kita sehari-hari, baik saat ini dan juga di masa yang akan datang. Nah, kemudian pakar pendidikan Indonesia yang merupakan peletak dasar-dasar sistem pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, memiliki pendapat yang tidak terlalu jauh berbeda. Menurutnya adalah pendidikan adalah upaya mengembangkan budi pekerti atau karakter, pikiran, serta jasmani untuk melatih kompetensi anak agar selaras dengan alam dan masyarakat. Nah, ini hampir mirip dengan pendapat daripada John Dewey tadi yang menyatakan bahwa sebetulnya pendidikan ini adalah bagaimana siswa atau anak itu dapat hidup dengan baik dan selaras dengan alam ataupun juga dengan masyarakatnya. Kalau dengan alam itu dengan alam yang kita tinggali, dengan masyarakat adalah dengan sesama manusia dalam berinteraksi. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya, pengembangan dari sisi intelektual, dari sisi sikap, dan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa itu dikembangkan melalui pendidikan
yang dapat berguna minimal paling tidak bagi dirinya, bagi bangsa dan juga negara. Nah, itu dari amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dari beragam pendapat tersebut, secara esensi dari 3-4 pendapat yang saya sampaikan tadi, secara esensial itu pendidikan adalah merupakan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan itu adalah proses bimbingan yang di dalamnya terdapat pendidik, pertama itu ada peserta didik dan tujuan. Nah, secara esensial pendidikan memiliki 3 unsur ini, 3 unsur utama ini. Nah, kemudian secara filosofis dapat kita maknai dari pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli dan juga secara regulasi oleh undang-undang kita bisa pahami sebagai pendidikan itu sebagai proses transformasi budaya. Proses transformasi budaya yang dimaksud adalah bentuk warisan budaya antar generasi, transformasi pengetahuan, nilai dan keterampilan, misalnya transformasi nilai gotong royong yang diwariskan oleh leluhur kita, kemudian persatuan dan kesatuan, toleransi dan sifat-sifat positif lainnya. Nah, secara filosofis juga dapat kita maknai pendidikan ini sebagai proses pembentukan diri atau karakter. Nah, pembentukan pribadi dari yang dimaksud ada 2 hal. Pertama, pendidikan dari orang dewasa kepada anak yang belum dewasa. Nah, artinya proses pendidikan karakter dari orang yang dewasa kepada yang dewasa, atau pembentukan karakter diri, pendewasaan diri atas usaha sendiri yang dilakukan oleh orang dewasa. Artinya orang dewasa ketika melaksanakan proses pendidikan, kemudian mendapatkan masukan, pengalaman dan lain sebagainya, sehingga dia mulai berpikir secara dewasa untuk pengembangan diri secara mandiri. Nah, ini seperti itu. Jadi ada 2 hal. Pertama, ada pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa. Kemudian ada orang yang belum dewasa, orang yang sudah dewasa maksud saya, kemudian melakukan pembelajaran. Nah, dengan pembelajaran yang didapat, dia kemudian mengelola pengetahuan tersebut sehingga dapat meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, secara filosofi juga kita bisa maknai pendidikan itu sebagai proses penyiapan warga negara. Yang dimaksud adalah penyiapan warga negara yang dapat memberikan kontribusi positif dan juga produktif. Artinya setiap warga negara harus nantinya disiapkan untuk memberikan kontribusi yang nyata, yang baik bagi perkembangan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat, secara filosofis kita bisa maknai sebagai proses penyiapan tenaga kerja dan pembukaan tenaga lapangan kerja. Nah, dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang didapat melalui pendidikan, ini adalah bekal bagi dia untuk bekerja, atau karena memang bekerja ini adalah modal utama manusia untuk mempertahankan hidupnya. Nah, tapi di saat yang sama juga tidak hanya menghasilkan sebagai seorang pekerja, tetapi juga orang yang mampu membuka peluang kerja. Jadi dia tidak hanya bisa bekerja, tapi juga mampu membuka peluang kerja yang bisa menampung masyarakat yang lain untuk bekerja sama di dalam suatu pekerjaan. Jadi dia menyediakan lapangan kerja, dia sebagai pekerja dan juga menyediakan lapangan kerja. Nah, itu yang pengertian pendidikan yang kita bahas pada komponen pertama. Selanjutnya kita akan masuk kepada komponen pendidikan. Pelaksanaan pendidikan tersebut merupakan ada beberapa komponen dalam pendidikan. Yang pertama adalah input daripada pendidikan. Input artinya calon peserta didik yang masuk, kemudian proses pelaksanaan pembelajarannya, kemudian juga output setelah mengikuti pembelajaran. Sebagai bagian penting dari 3 hal tersebut dalam pendidikan, secara umum dapat kita kemukakan ada 5 faktor atau 5 komponen yang terdapat di dalam pendidikan. Komponen pertama yakni tujuan. Faktor ini sangat penting sekali, tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena pembelajaran ini merupakan memberikan arah bagi kita dalam melakukan perencanaan, melakukan proses pengembangan pembelajaran itu secara sistematis. Kalau kemudian kita pembelajaran tanpa ada tujuan, maka tidak terjadi sesuatu arah yang jelas ketika melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran ini juga, tujuan ini juga sebagai instrumen bagi kita dalam menetapkan hasil evaluasi dalam setiap pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini secara hierarkis akan kita bagi dalam beberapa poin.
ada di dalam sistem pembelajaran di Indonesia ada yang namanya tujuan nasional. Tujuan nasional ini di dalamnya terkandung kualifikasi umum, nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh warga negara. Misalnya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan itu harus berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Nah, ini pelaksanaan pendidikan di Indonesia tujuannya pertama tidak boleh keluar dari nilai-nilai tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan yang namanya tujuan institusional. Tujuan institusional ini adalah kualifikasi yang dibuat oleh lembaga pendidikan bagi peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya. Misalnya ketika kita masuk ke IAIN Pontianak di jurusan guru. Nah, jurusan guru di IAIN Pontianak akan berbeda dengan jurusan guru di fakultas lain walaupun sama-sama fakultas keguruan. Nah, ciri khas kita misalnya mahasiswa tidak hanya mampu dalam ilmu keguruan tetapi juga punya berbasis kedisiplin keilmuan keislaman, artinya basis pendidikan keislaman juga seperti misalnya juga SMK. Nah, dalam SMK itu misalnya di suatu SMK jurusan mesin, maka luaran ketika lulus dari suatu SMK tersebut diharapkan menjadi tenaga teknisi mesin yang handal. Nah, itu adalah tujuan institusional. Nah, misalnya. Kemudian tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah kualifikasi yang diharapkan peserta didik setelah mengikuti pendidikan atau mata pelajaran tertentu. Misalnya ketika selesai ikut mata pelajaran fikih, kemampuan yang diharapkan itu apa? Ya ini kalau kemudian mata pelajaran akidah itu apa keluarannya, dan juga misalnya IPS, IPA, dan matematika dan lain sebagainya. Tujuan kurikuler ini di dalam kurikulum 2013 contohnya adalah yang kita sebut dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini salah satu contoh yang disebut dengan tujuan kurikuler untuk mata pelajaran. Selanjutnya ada yang disebut tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional ini secara sederhana dapat kita jabarkan dalam bentuk indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam pembelajaran di buku-buku ajar itu ada yang namanya indikator, ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan tujuan instruksional secara praksis adalah dalam bentuk indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, ini di setiap pertemuan, misalnya dalam pertemuan kali ini ketika kalian mengajar pelajaran PAI misalnya, pendidikan agama Islam, pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan, mampu membacakan bacaan sholat dari mulai niat sampai kepada tahiyatul akhir. Bisa jadi minggu depan tujuannya tidak hanya bisa melafazkan, membacakan, tetapi juga tujuan khususnya itu peserta didik mampu misalnya mempraktikkan sholat zuhur atau sholat 5 waktu. Nah, seperti itu. Jadi tujuan setiap instruksional itu memiliki tujuan-tujuan tersendiri, sehingga dalam proses pembelajarannya pun akan berbeda antara satu tujuan dengan tujuan yang lain. Nah, kemudian untuk menyusun tujuan instruksional ini, kita menggunakan domain yang disebut dengan teori yang sebagai teori taksonomi. Teori taksonomi ini dicetuskan oleh seorang psikolog pendidikan kenamaan berasal dari Amerika Serikat yang bernama Benjamin Samuel Bloom. Nah, inilah kelahiran Amerika Serikat yang lahir pada 21 Februari 1913 dan wafat di usia 86 tahun pada tanggal 13 September tahun 1999. Nah, taksonomi Bloom ini selama ini di dalam dunia pendidikan dikenal dengan namanya taksonomi Bloom. Ini ada 3 ranah ketuntasan belajar yang dikemukakan oleh beliau, yaitu pertama ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, ranah kognitif ini secara hierarkis ada yang disebut dengan ranah kognitif ya. Dalam komponen ranah kognitif ini ada namanya pengetahuan atau mengingat. Artinya kemampuan ini kemampuan mengingat pelajaran yang telah dipelajari, sebatas mengingat ya, sebatas tahu dan sebatas mengingat. Kemudian tingkatan selanjutnya ada yang disebut dengan pemahaman. Pemahaman ini adalah kemampuan menangkap makna terhadap sesuatu. Artinya tidak hanya sekedar tahu dan ingat, tetapi makna daripada pengetahuan tersebut apa. Nah, itu masuk dalam ranah tingkatan kognitif dalam pemahaman.
Kemudian setelah pemahaman, kita sebut juga dengan ada yang pada tingkatan selanjutnya, maksud saya adalah penerapan. Penerapan ini adalah kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut. Nah, setelah kita tahu, kita memahami sesuatu ilmu, nah kemudian bagaimana cara menerapkannya. Nah, ini adalah ranah penerapan. Setelah ranah penerapan, tingkatan selanjutnya adalah ranah analisis. Ranah analisis ini adalah kemampuan menjabarkan sesuatu bagian-bagian sehingga mudah dipahami. Nah, analisis itu memahami secara mendalam apa yang terhadap suatu konsep tertentu. Misalnya konsep tentang sholat. Nah, ini kita melakukan analisis sholat itu apa sih? Misalnya dari sisi syariatnya bagaimana esensi daripada sholat, apakah hanya sekedar melaksanakan gerakan-gerakan sholat atau ada maksud lain atau manfaat lain daripada sholat. Nah, itu adalah dalam ranah analisis, artinya memahami suatu konsep itu secara menyeluruh atau secara holistik. Nah, tingkatan selanjutnya setelah mampu menganalisis ada yang disebut dengan kemampuan mengevaluasi atau memberikan penilaian. Kemampuan mengevaluasi ini memberikan penilaian terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Artinya misalnya menilai kelemahan dan kelebihan. Nah, ini juga termasuk dalam ranah evaluasi. Misalnya kelemahan ketika kita menggunakan teori ini apa, kelebihannya apa, itu adalah dalam ranah evaluasi atau menilai. Kemudian yang paling tinggi dari ranah kognitif ini disebut dengan sintesis. Sintesis ini adalah kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi suatu yang fungsional. Jadi kita mencipta dari konsep yang telah kita ketahui, yang telah ada itu, kemudian membuat suatu konsepsi baru ataupun membuat suatu konsepsi agar konsep yang kita gunakan ini adalah menjadi bermanfaat, atau konsep yang kita tahu ini bagaimana cara menggunakannya agar ini secara bisa fungsional atau bermanfaat bagi kehidupan. Nah, ini adalah ranah dari mulai pengetahuan dari mengingat sampai kepada bagaimana cara menggunakan pengetahuan tersebut. Dari mulai tahu sampai cara menggunakan ini bagaimana agar dapat bermanfaat, itu adalah dalam ranah kognitif. Domain selanjutnya yaitu domain afektif atau sikap. Dalam kurikulum 2013 kita mengenal dengan adanya dalam ranah afektif ini adalah sikap sosial dan juga sikap spiritual. Secara emosional, ranah afektif ini ada dapat kita identifikasi beberapa sikap ataupun pola sikap yang muncul dalam diri manusia. Yang pertama adalah namanya kesadaran. Kesadaran ini adalah kemampuan memperlihatkan sesuatu. Nanti misalnya dalam bentuk kegiatan secara demonstratif terlihat dari sikap dan perbuatan tersebut. Dan juga dia ada yang namanya afektif dalam bentuk partisipasi. Partisipasi ini melibatkan diri dalam sesuatu. Jadi artinya dia tidak selalu ingin terlibat dalam sesuatu, itu adalah bentuk partisipasi. Yang ketiga ada namanya penghayatan nilai. Ini kemampuan menerima nilai yang terikat kepada dirinya. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya ada namanya pengorganisasian nilai, yaitu kemampuan memiliki sistem nilai dalam diri seperti prinsip, sikap optimis, artinya bagaimana dia mengorganisasikan nilai-nilai dalam dirinya itu menjadi sistem nilai yang ada pada dirinya. Nah, yang terakhir itu dalam ranah afektif ataupun sikap ini ada namanya karakteristik diri, yaitu yang disebut dengan apa itu karakteristik diri, yakni kemampuan memiliki pola hidup, sistem nilai yang telah terbentuk dan sebagai pengawas perilakunya. Jadi orang yang memiliki karakter ini sudah melekat pada dirinya sikap-sikap tertentu, misalnya sikap tanggung jawab. Ketika diberikan amanah dia langsung melaksanakan tanggung jawab tersebut, ini sudah menjadi karakter sendiri. Kalau perorganisasian nilai tadi itu kan dia bagaimana menempatkan diri dan dalam bertindak dan bersikap dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, sedangkan karakteristik diri ini karakter yang sudah melekat dalam dirinya, misalnya kayak tadi saya contohkan tanggung jawab dan sebagainya. Nah, dan kemudian dalam ranah domain perumusan tujuan pembelajaran dan indikator ini ada yang disebut dengan psikomotorik. Psikomotorik ini ada beberapa model. Psikomotorik itu ada gerakan tubuh. Ada yang disebut dengan gerakan refleks. Nih, gerakan refleks ini maksudnya adalah kemampuan gerakan tidak sengaja dalam menjawab rangsangan. Misalnya tiba-tiba kalau kalian kayak ketika berjalan tertusuk
duri misalnya, langsung tiba-tiba kalian melompat, merasa kesakitan, nah itu disebut dengan gerakan refleks yang secara tidak sengaja mekanisme tubuh kita merespon daripada rangsangan yang muncul diakibatkan dari luar. Kemudian gerakan dasar, ini adalah pola-pola pembawaan komunikasi gerak refleks. Komunikasi gerak refleks seperti apa, itu ada gerakan dasar, disebut gerakan dasar. Kemudian kemampuan perseptual, yaitu kemampuan menerjemahkan rangsangan melalui indera. Nah, ini artinya kemampuan bagaimana kita indera kita melihat apa, nah itu akan memunculkan suatu gerakan apa dari indera yang indera kita punya atau yang ditangkap melalui indera. Kemudian kemampuan jasmani. Kemampuan jasmani ini kemampuan gerakan yang terlatih. Nah, yang terakhir daripada afeksi ini disebut dengan komunikasi dan diskursif. Kemampuan komunikasi dengan isyarat badan, misalnya ketika memanggil teman. Nah, begitu. Atau ketika tidak tidak setuju dia mengucapkan tidak, atau ketika sedih dia mengeluarkan ekspresi apapun, itu adalah dalam bentuk afeksi. Ketika tidak senang dan sebagainya, itu ada gerakan-gerakan tubuh ataupun ekspresi-ekspresi yang dimunculkan daripada sikap dari tubuh, dan kemudian itu menjadi sikap atau afeksinya. Nah, dari komponen unsur-unsur ataupun dalam pendidikan ini ada juga yang namanya, setelah kita tadi itu adalah ranah daripada tujuan ya, tujuan. Komponen pendidikan selanjutnya ada yang namanya pendidik. Kalau tadi itu kita mulai dengan secara konseptual pendidikan mau arahnya dibawa kemana melalui tujuan pendidikan tadi itu, sekarang ada yang namanya komponen pendidik. Kalau ada tujuan pembelajaran, tak mungkin tidak ada pendidiknya. Bagaimana, siapa yang akan mengarahkan tujuan tersebut? Nah, pendidik ini jangan hanya dimaknai, kadang-kadang beberapa dari kita memaknai pendidik ini yang dimaksud adalah guru yang mengajar di pendidikan formal di sekolah, dosen dan sebagainya. Yang dimaksud pendidik ini ada 3 pendidik dalam hal ini, kalau kita melihat hakikat dari pendidikan itu. Pertama, dia pendidik dalam lembaga pendidikan formal. Itu yang tadi ya dimaksud dengan guru, dosen, kemudian apalagi ya, guru, dosen dan sebagainya, tutor, instruktur, itu adalah dalam ranah widyaswara. Nah, itu dimaksud dalam ranah pendidikan formal. Nah, kemudian ada yang disebut pendidik dalam pendidikan non formal. Nah, itu kita bisa yang dimaksud dengan pendidik dalam pendidikan non formal itu seperti misalnya pendidikan di dalam suatu organisasi, pengajian, ustadz yang mengajar di pengajian, di lembaga kursus ataupun les. Nah, kan banyak itu sekarang menjamur, misalnya kayak lembaga seperti yang ada sekarang, lembaga-lembaga les kursus itu termasuk dalam pendidikan non formal. Nah, ada juga pendidik yang disebut dengan pendidik informal, yakni adalah keluarga atau orang tua. Nah, ini sebenarnya adalah peranan paling penting di dalam sistem ataupun komponen pendidikan yaitu adalah orang tua. Karena orang tua secara alamiah sudah otomatis menjadi seorang pendidik bagi anak-anaknya. Nah, ini yang kadang-kadang dalam persepsi kita menyebut pendidik itu hanya terbatas kepada guru-guru yang pada pendidikan formal. Yang ketiga dalam komponen pendidikan itu adalah peserta didik. Setelah ada tujuan, kemudian ada yang namanya pendidik. Nah, sekarang siapa yang dididik? Nah, itu ada disebut dengan peserta didik. Peserta didik itu adalah sama seperti kita juga manusia. Kita juga bisa jadi saya sebagai pendidik saat ini, bisa jadi di saat yang sama menjadi peserta didik juga. Ini penting untuk dipahami bagi kita sebagai misalnya mahasiswa, sebagai seorang guru. Nah, pada dasarnya anak-anak itu adalah orang yang belum dewasa, yang ingin pada proses pendewasaan, maka dia butuh orang dewasa untuk memberikan pendidikan tersebut. Maka kita perlu mengakomodir dari sisi bakat, keinginan, dan cara belajar yang diinginkan oleh masing-masing anak itu juga berbeda-beda. Maka pemahaman kita yang seperti sebagaimana pertemuan yang lalu tentang hakikat manusia itu sangat penting sekali dalam memahami peserta didik bagi kita sebagai seorang guru. Yang keempat dari komponen pendidikan adalah alat pendidikan. Alat pendidikan ini ada 2 hal yang saya membahasakannya dengan perangkat lunak atau softwarenya itu.
Yang disebut perangkat lunak dalam hal ini maksud saya adalah misalnya seperti perilaku guru yang mencakup memberikan nasihat, ya kan. Kemudian juga teladan guru, sikap guru ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Ketika guru memberikan larangan, ketika guru memberikan pujian, hukuman, itu termasuk dalam alat pendidikan. Alat pendidikan yang termasuk yang dalam bentuk benda di perangkat lunak sekarang dalam bentuk benda seperti buku, meja, papan tulis, media pembelajaran. Nah, itu adalah disebut dengan media pembelajaran. Nah, alat-alat ini juga yang perangkat lunak atau software pendidikan ini termasuk juga dengan pendekatan pembelajaran, metode belajar. Nah, itu juga termasuk dalam alat pendidikan. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini kita dapat mengenalnya melalui teori yang dikemukakan oleh tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang menyebut adalah dengan lingkungan pendidikan itu ada 3, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi yang disebut lingkungan pendidikan itu bukan hanya sekedar halaman sekolah, ruang kelas, kantin, ruang guru, dan lain sebagainya, bukan. Yang dimaksud di sini adalah oleh Ki Hajar Dewantara, Tripusat Pendidikan itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat yang merupakan komponen penentu yang mempengaruhi kompetensi siswa. Jadi 3 hal ini pasti kita alami di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita melaksanakan pembelajaran ketika di sekolah, bagaimana sikap kita melaksanakan pembelajaran ketika di keluarga, bagaimana memberikan pendidikan di masyarakat. Nah, ini memiliki tugas masing-masing yang berbeda, yang esensinya adalah untuk meningkatkan kompetensi sosial siswa dari baik dan juga dari sisi pengetahuan dan juga dari sikap atau tata nilai yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, pembahasan tentang lingkungan pendidikan kita akan bahas di pertemuan di sesi selanjutnya, akan kita lebih mendalam tentang apa sih lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat terkait dengan tugas-tugas dan juga secara spesifik, secara esensial apa yang harus dilakukan. Demikian video kali ini. Kita sudah dari awal tadi kita sudah membahas tentang pengertian pendidikan, kemudian kita juga sudah mengulas secara singkat tentang komponen-komponen atau faktor-faktor yang ada di dalam pendidikan. Saya berharap hal ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, dan kemudian kepada mahasiswa khususnya dan juga yang menyaksikan video ini. Saya berharap untuk dapat memperdalam kajian-kajian tentang hakikat pendidikan di referensi, jurnal, buku, dan lain sebagainya agar lebih mempertajam kajian tentang hakikat pendidikan. Saya berharap khususnya mahasiswa dapat berlatih untuk mencari berbagai macam hal tentang hakikat pendidikan ini agar tidak terbatas pada apa yang saya sampaikan pada kali ini. Nah, nanti pada link deskripsi saya akan sampaikan juga ada lembar kerja mahasiswa untuk latihan sebagai pendalaman materi bagi mahasiswa di rumah untuk meningkatkan kepemahaman, kemampuan analisis mahasiswa agar lebih dipertajam lagi tentang hakikat pendidikan. Saya akhiri pertemuan pada kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ini berlangsung. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.